Selamat pagi, kami akan menjelaskan mengimplementasikan rencana barang dagangan dari mata kuliah Manajemen Retail kelas C dengan dosen pengampu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE, MSI. Anggota kami yang pertama ada saya, Bernadette Ratna Natasha dengan NIM 211, lalu ada Hanif Rahman dengan NIM 222, dan Sultan Aji Opa dengan NIM 239. Kami dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi, materi yang akan kami bahas hari ini yaitu yang pertama ada manajemen persediaan, lalu ada yang kedua strategi penggunaan merek, yang ketiga kerjasama dengan penjual, yang keempat negosiasi dengan pemasok, dan yang kelima atau yang terakhir membangun relasi kemitraan. Sejarah Gramedia. Di atas kertas, penerbit Gramedia lahir pada tanggal 12 Maret 1970. Usaha penerbitan ini dirintis oleh P.K. Ojong dan Jacob Utama yang memang kutu buku dengan mendirikan toko buku pada tahun 1969. Pada waktu itu, buku-buku yang ada kebanyakan berbahasa Inggris. Lalu pada 7 Agustus 1973, Adi Subrata, direktur pertama Gramedia Penerbitan, menandatangani kontrak dengan pengarang. Buku pertama yang diterbitkan berupa novel berjudul Carmilla, karangan Margate, kini sudah cetak ulang yang ke-19. Menyusul kemudian buku terjemahan non-fiksi Hanya Satu Bumi, Barbara Walko dan Rena Budubos, tawaran dari Yayasan Obor. Penerbit Gramedia Pustaka Utama hingga kini masih konsisten sebagai penerbit yang bergerak dalam bidang penerbitan buku umum, buku fiksi dan non-fiksi. Seiring perkembangan zaman, terdapat banyak 6 buku fiksi yang sudah diangkat ke layar lebar maupun layar kaca. Sampai saat ini, sebagian dari buku-buku terbitan Gramedia Pustaka Utama menjadi bestseller di toko buku. Berbagai buku bestseller dari para penulis kenamaan dunia berhasil diterbitkan sampai saat ini, termasuk karya J.K. Rowling, Harry Potter, yang sangat fenomenal. Lalu, manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian, kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Tujuan dari manajemen persediaan ini adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Anda tidak pernah mencapai sebuah strategi berbiaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Itu menurut Heiser dan Render. Fungsi persediaan ini yang pertama ada menyediakan stok barang untuk memenuhi permintaan konsumen, lalu mencocokkan produksi dengan distribusi, mengambil keuntungan dari diskon karena pembelian dalam jumlah besar, menghindari inflasi dan perubahan harga, menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu dan pengiriman, dan yang terakhir menjaga operasi agar berjalan lancar dengan menggunakan persediaan barang-barang dalam proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sultan. PT Transito Asri Media, sekarang ada PT Gramedia Asri Media. Secara resmi mulai beroperasi dan berdiri pada tanggal 2 Februari 1970. Dalam waktu 5 tahun, toko buku Gramedia terus berkembang. Perkembangan demi perkembangan ini dapat dirasakan terutama dalam bentuk penyajian buku yang dijual. Maka mulai tumbuh gagasan untuk membuka cabang. Usaha toko buku Gramedia yang meliputi penjualan buku berkembang luas, menjadi sebuah toko buku yang menjual alat tulis, alat-alat kantor, dan sekolah. Dalam memastikan ketersediaan stok barang dan mengatur persediaannya, Gramedia sudah menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sebuah software. Perangkat tersebut yang nantinya akan menghubungkan pihak toko retail dengan gudang atau warehouse milik Gramedia. Hal tersebut akan membuat pihak toko retail Gramedia untuk dapat mengetahui tentang persediaan yang mereka miliki secara real time. Lalu strategi menggunakan merek. Keberadaan merek menjadi sebuah alat bantu dalam mengenali dan mengetahui kualitas produk. Sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membeli sebuah produk, maka
Banyak pelaku bisnis menjadikan merek produk sebagai ujung tombak bagi perusahaannya agar bisa memenangkan persaingan di pasar. Sejak pertama kali dibuka tahun 1970, toko buku Gramedia telah menjadi pemimpin dalam penjualan buku dan penerbitan, berada jauh di atas dari pesaing-pesaing terdekatnya. Toko buku Gramedia telah mengembangkan citra merek dan reputasi yang sangat bagus selama bertahun-tahun. Masyarakat Indonesia telah tumbuh bersama Gramedia dan belajar untuk mempercayai Gramedia dalam menyediakan berbagai buku berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau. Boleh next. Gramedia sebagai salah satu toko buku ternama di Indonesia memiliki banyak sekali cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Strategi toko buku Gramedia yang tepat itulah yang menjadikan toko buku yang menyediakan berbagai kebutuhan buku ini menjadi berkembang. Melalui citra merek dan reputasi yang sudah dikembangkan dengan sangat baik selama bertahun-tahun, Gramedia semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dikarenakan masyarakat Indonesia telah tumbuh bersama Gramedia, membuat masyarakat percaya bahwa Gramedia selalu menyediakan buku-buku yang berkualitas. Maka dari itu, memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap merek Gramedia, Gramedia akhirnya menjual beragam produk sehingga konsumen bisa membeli apa saja yang mereka inginkan di satu toko. Selain itu, produk yang dijual kepada toko buku ini juga berkualitas. Jika dibandingkan toko buku lainnya, produk buku di Gramedia merupakan produk asli dari penerbitnya sendiri. Lalu ada kerjasama dengan penjual. Kerjasama dengan pemasok merupakan hal yang penting karena para pemasok sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan produk guna proses usaha yang dijalankan oleh usaha retail. Kerjasama dengan pemasok yang dapat diandalkan menghasilkan pengertian dan pemahaman yang baik akan kebutuhan dan keperluan masing-masing pihak sehingga dapat meningkatkan penghasilan perusahaan dari Makassari dan Yustini 2003. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Hanif. Baik, saya akan ambil alih. Perusahaan retail Gramedia melakukan kerjasama dengan para pemasok guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kualitas barang untuk memenuhi kebutuhan barang dalam menjalankan bisnis retailnya. Penerbit buku merupakan pemasok terbesar di Gramedia. Penerbit sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu penerbit aktif dan penerbit pasif. Penerbit aktif adalah penerbit yang secara kontinu setiap bulan memberikan kontribusi pasokan buku, sedangkan penerbit pasif tidak terlalu berkontribusi dalam pasokan buku setiap bulan atau tahun. Next. Bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Gramedia adalah satu, pendistribusian produk ke setiap toko buku Gramedia, 2, dukungan promosi atau pemasaran produk, 3, tenaga kerja penjualan dan pemasaran, 4, loyalitas konsumen. Gramedia juga membuka penawaran untuk bekerja sama atau bermitra dengan siapapun yang dapat diakses melalui website mereka. Karena Gramedia adalah perusahaan retail, maka menjaga kerjasama dengan para pemasok adalah salah satu faktor utama berlangsungnya usaha. Next. Negosiasi dengan pemasok. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasanya dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Negosiasi biasa dianggap sebagai suatu keterampilan dalam berkomunikasi yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Dengan penawaran kerjasama yang menarik, maka pihak Gramedia memiliki kemudahan dalam bernegosiasi dengan pemasok. Selain menawarkan kerjasama yang menarik, brand awareness Gramedia sudah kuat. Dengan hal itu, aspek negosiasi yang dilakukan oleh pihak Gramedia adalah satu, pasokan barang, dua, kualitas barang, dan tiga, serta harga yang ditawarkan oleh pemasok. Membangun relasi kemitraan. Kemitraan secara umum akan terjalin bila mana terdapat pihak yang merasakan adanya kelemahan implementasi bila sebuah pembangunan hanya menjadi fokus of interest satu pihak saja. Dengan kata lain, bahwa kemitraan sejatinya merupakan solusi yang tepat bagi pihak yang mencita-citakan adanya percepatan progres pengembangan. Kemitraan merupakan model pengelolaan sumber daya yang tepat bila terkait dengan barang publik, misalnya dalam hal pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, seperti program menabung pohon di mana baik masyarakat maupun pemerintahan memiliki kepentingan dengan keberadaannya. Next. Dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Sinergi antara elemen menjadi kunci dalam memainkan perannya masing-masing. Bangunan kemitraan harus didasarkan pada hal berikut: kesamaan perhatian atau kepentingan, adanya sikap saling mempercayai dan saling menghormati, tujuan yang jelas dan terukur, serta ketersediaan untuk berkorban baik waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau equality, keterbukaan, dan saling menguntungkan secara mutual. Next. Kemitraan yang dibangun oleh Gramedia berupa kemitraan dengan produsen dan penerbit.
Tidak hanya itu, produsen alat tulis kantor pun turut ikut menjadi mitra dalam berlangsungnya kegiatan jual beli di toko retail Gramedia. Mereka mengedepankan kedua aspek tersebut di luar aspek lain seperti mitra makanan dan lainnya karena prioritas yang mereka dahulukan. Mereka lebih berfokus pada sektor penjualan buku dan alat tulis kantor dibandingkan yang lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.